warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya di Istanto Sun Gokong Channel. Sahabat sehat, tubuh kita terdiri dua unsur. Yang pertama adalah raga, yang kedua adalah jiwa. Atau lebih tepatnya, yang pertama adalah kasar, yang kedua adalah halus. Kedua unsur tersebut masing-masing membutuhkan makanan dan rekreasi. Untuk tubuh kita, apa yang kita makan setiap hari itulah makanan kita, nasi dan seterusnya. Kemudian di dalam tubuh kita memerlukan rekreasi, dan rekreasi yang paling tepat untuk tubuh kita yaitu olahraga. Sahabat sehat yang berbahagia, meningkat yang kedua yaitu unsur yang terdapat dalam tubuh kita, sesuatu yang metafisika atau sesuatu yang gaib, yaitu roh atau nyawa. Ia juga membutuhkan rekreasi. Makanan apa sekiranya yang dibutuhkan oleh sesuatu yang metafisika yang dalam tubuh kita, yaitu roh atau nyawa? Satu, makanan roh kita adalah sesuatu yang menenteramkan, sahabat, yaitu sesuatu yang menenteramkan. Terpulang dari sahabat, tentunya bagi kita yang muslim, masjidlah rumah makan roh kita. Untuk yang kedua sahabat, yaitu apa rekreasi dari roh kita, rekreasi dari jiwa kita, rekreasi dari kebatinan kita. Rekreasinya adalah hobi. Sahabat sehat yang berbahagia, tetap bersama saya di Istanto Sun Gokong Channel. Tetap berolahraga dan tetap beribadah, memberikan dua unsur yang dalam tubuh kita tetap stabil. Sahabat, kebetulan ada pasien yang menyangkut dengan saraf kejepit yang pada saat ini luar biasa. Mohon maaf, olahraganya sampai di sini dulu, dan saya akan melayani pasien saraf kejepit. Mari Chan. Sahabat, ada 5 sebuah persoalan kesehatan yang proses penanganannya sama beratnya, sama memerlukan ketelatenan, sama memerlukan kedisiplinan. Yang pertama adalah stroke. Selanjutnya yang kedua adalah diabetes. Yang ketiga mah kronis. Kemudian yang keempat saraf kejepit, dan yang kelima faktor keturunan. Di sini saya akan membahas dan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan psikoterapi atau mungkin bisa dikatakan senaman tentang saraf kejepit. Yang kebetulan pada saat ini saya kedatangan teman saya, saudara saya, dia mengalami persoalan saraf kejepit. Pak, gimana persoalan kesehatan sampean yang sampean rasakan? Sementara ini yang saya rasakan tidur kurangnya, kaki itu berjalan sakit, kayak kesemutan. Iya. Kata kesehatan, saraf kejepit bagian tulang ekor. Jadi begini, mari kita usahakan kita ikhtiari terkait dengan saraf kejepit jenengan. Monggo. Sekalian ini saya mentutorialkan tentang mengatasi atau senaman saraf kejepit. Bagian tulang ekor penjepitan itu sehingganya menghambat sensorik saraf ke arah pada bagian kaki, yang bisa terjadi pada kaki kanan ataupun kaki kiri. Sobat sehat, tetap perhatikan dan tetap ikuti video saya hingga akhir dalam proses penanganan saraf kejepit.
yang pada saat ini saraf kejepit sebuah persoalan kesehatan yang sering terjadi di masyarakat. Sahabat sehat, penyebab saraf kejepit ini salah satunya faktor keturunan juga bisa mempengaruhi, kemudian usia yang sudah lanjut hingga menjadikan sebuah persoalan ini juga besar kemungkinan terjadi. Namun pada saat ini yang paling sering terjadi disebabkan karena jatuhan, yang mungkin jatuhan itu bisa terjadi karena beberapa tahun yang lalu, 5 bahkan 10 tahun yang lalu terjadi jatuhan atau eksiden yang jatuh dari motor, kecelakaan, atau jatuh dari pohon. Salah satu penyebab yang lainnya juga karena faktor muatan fisik yang berlebihan. Artinya begini, mengangkat beban yang terlalu berat, olahraga yang terlalu berat, kemudian salah tidur juga bisa mempengaruhi. Jadi di sini saraf kejepit penyebabnya relatif atau bermacam-macam. Tapi yang paling dominan karena faktor jatuhan. Tempat yang pertama kita lakukan penarikan pada bagian tulang ekor. Kita lakukan penarikan karena titik awal dari ketidaknyamanan diawali dari tulang ekor. Selanjutnya sahabat, kita lakukan penjepitan pada bagian kaki dengan penjepitan atau penjepit baju jemuran. Kita lakukan penjepitan pada zona kaki dengan menggunakan penjepitan baju. Begitu juga bagian sebelah kaki kiri. Selanjutnya kita lakukan penekanan pada zona saraf arah ke tulang ekor. Lakukan kira-kira 20 hitungan atau 20 detik. Selanjutnya kita bisa pindah ke titik zona yang lainnya. Titik utama adalah bagian jantung. Zona ke arah jantung kita lakukan penekanan juga. Selanjutnya ke arah hati atau lever. Kemudian setelah dari zona hati kita masuk ke zona paru-paru. Selanjutnya ke zona ginjal yang berada di tengah-tengah telapak kaki kita, sahabat. Kemudian kita ke samping ke jalur kemih. Nah, ini bisa dilakukan penekanan beruntun atau lurus.
Setelah ini kita lakukan penggerusan dengan satu alat terapi yang alat ini bisa kita kondisikan atau kita dapat di toko alat-alat psikoterapi. Mungkin di sekitar sahabat ada. Kemudian sisi kaki kiri yang tepatnya pada zona saraf terjepit. Penggerusan sahabat, penggerusan pada zona ini arahnya ke bagian tulang ekor, pinggang dan sebagainya. Kita lakukan. Sahabat, proses pemijatan zona saraf atau refleksi ini hendaknya dilakukan pemijatan si pasien agak merasakan sakit, tetapi tidak sakit amat sangat. Jadi boleh pasien merasakan sakit, tapi jangan terlalu sakit amat sangat. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi pemijatan yang amat sakit, justru menjadikan sensori kita bermasalah, atau tegasnya itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Selanjutnya kaki sebelah kiri kita lakukan sama seperti tadi. Pertama zona ke arah tulang ekor, kemudian ke zona jantung, paru-paru, kemudian pada tengah telapak yaitu ke arah ginjal. Menyilang ke arah sisi kaki kiri yang kita tadi tarik garis lurus. Sama seperti kaki sebelah, kita lakukan penggerusan dengan satu alat. Sobat sehat, setelah ini kita masuk ke zona yang paling vital, yaitu terjadinya penyempitan atau HNP pada tulang ekor. Gimana Pak, rasanya sakit enggak? Sakit kan Pak ya? Ya, biasa, sedang. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan pasien, karena dari sini kita bisa mengetahui hal-hal yang mungkin bisa ditambah volumenya atau dikurangi. Sahabat, setelah kita lakukan pembekaman pada titik sekitar tulang ekor, dalam waktu tertentu kita harus melepasnya, kemudian kita lakukan pemutaran dan pemijatan. Gimana Pak rasanya? Geli, sakit, atau panas, bagaimana? Geli. Ya, ini untuk merangsang saraf jenengan Pak. Sahabat, ini kita lakukan ke sisi kanan, ke sisi kiri, memungkinkan untuk zona saraf kita, saraf pasien yang bermasalah.
Setelah itu kita cabut dari kesemua dan kita lakukan penggetar keseluruhan. Sahabat sehat, tetap bersama saya di Istantosun Gopeng Channel agar sahabat benar-benar paham dan tahu bagaimana persoalan saraf kejepit dan proses penanganannya. Sahabat, selanjutnya kita lakukan pengurutan pada bagian kaki atau tepatnya di perut betis ya, di perut betis. Kemudian kita tarik ke bawah. Sahabat, proses pengurutan ini hendaknya dilakukan searah ke bawah, dan kita sesekali boleh satu naik ke atas, kemudian selanjutnya lebih banyak ke arah bawah. Sebelah kiri untuk lanjutannya. Tetap di perut betis kita lakukan. Dan setelah ini sahabat, kita masuk ke zona utama, yaitu pada bagian tulang ekor. Sahabat, jangan pernah mengecilkan atau meremehkan karena kita jatuhan, misalnya jatuh dari pohon atau jatuh dari manapun, karena saraf kejepit juga bisa terjadi karena jatuhan yang selama ini tidak pernah kita duga. Selanjutnya kita lakukan senamannya. Kita lakukan senamannya dari sisi kaki sebelah kiri. Kemudian kita tahan dan kita tekuk kaki bagian sebelah kanan dengan cara begini sahabat ya. Kemudian kaki sebelahnya sahabat, meskipun persoalan berawal dari tulang ekor dan kemudian bereaksi pada kaki hingga ujung, namun demikian bagian atas tetap kita lakukan relaksasi atau pengurutan. Caranya begini. Selanjutnya pada bagian pangkal leher. Kita tarik. Kita lakukan pemanasan pada zona tulang ekor. Sahabat, yang paling fokus adalah senaman daripada saraf kejepit itu sendiri. Yang akan kita lakukan pada pasien kejepit, pertama lakukan penekanan pada kaki sebelah kanan dan kita lakukan penekanan. Sahabat, ini harus hati-hati, harus pelan-pelan karena tidak menutup kemungkinan hal ini justru memicu ke
rasa sakit yang lebih daripada sebelum dilakukan psikoterapi. Selanjutnya kita lipat kaki ke dalam. Jadi ini agak ekstrim sahabat, karena kita langsung masuk ke otot, urat dan seterusnya bagian zona tulang ekor. Kemudian kita silangkan kaki dan kita dorong ke arah sisi kiri tubuh kita. Ini lumayan ekstrim sahabat, jadi pada saat inilah kita tentukan semangat kita untuk sembuh, karena kita melawan sakit untuk melepaskan persoalan penyakit. Selanjutnya dari sebelah kaki kanan, sama formasinya kita lakukan ke kanan. Dan kita lipat ke dalam. Untuk yang terakhir sahabat, kedua kaki kita angkat, kita tempelkan tubuh kita hingga sampai ke. Selanjutnya kita lakukan penekanan. Untuk senaman, Pak, sampean ya Pak, ya yang sakit kan sebelah kiri, Ya. sebelah kiri ya, Ya. sebelah kiri. Jadi nanti kalau di rumah senamannya jenengan sendiri, ini Pak, kaki angkat yang sebelah kanan, kemudian kaki kiri kita letakkan. Yang sakit kan sebelah kaki kiri ya. Ya. Jadi ini nanti bisa sampean dorong dengan tangan sampean hingga terasa di pinggang sini semacam tertarik. Nah itu bisa dilakukan pagi atau sore. Nah, coba linggo. Nah, ini kawan. Kita tetap lakukan penggetaran pada tulang ekornya. Pak, jenengan tetap harus ada pantangan yang tidak boleh dimakan dan diminum, misalnya es. Nah, itu hindari jauh-jauh, bahkan es jadikan racun yang nikmat, nggak usah dikonsumsi selamanya juga lebih baik Pak ya. Ya, ya. Ya udah kita aja, mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Amin. Sahabat sehat, begitulah tadi tutorial bagaimana kita mengatasi persoalan saraf kejepit. Namun demikian sahabat, tetap harus perhatikan apa yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh dikonsumsi. Misalnya atau satu contoh, es tetap jadikan racun yang nikmat dan harus kita lawan untuk kita tidak mengkonsumsi es. Selanjutnya terkait dengan lalapan jengkol, petai dan seterusnya. Sahabat sehat, selanjutnya yang tidak boleh dikonsumsi terkait dengan alkohol, dengan citrum, dengan esensi, kemudian soda, sebaiknya dalam proses penyembuhan harus dihindari dan tidak dikonsumsi. Sahabat sehat, begitulah kiranya tutorial bagaimana mengatasi persoalan saraf kejepit berikut dengan apa yang tidak boleh dikonsumsi atau sebagai pantangan. Sahabat sehat, tetap bersama saya di Istanto Sun Gokong Channel untuk melihat video-video selanjutnya yang tentunya lebih menarik dan lebih keilmuan dalam pengobatan alternatif. Begitu saja sahabat sehat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quick.
quick.